keteladanan dalam masyarakat. Tema kedua, A. Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, tiga. Menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kedua, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Ketiga, mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Keempat, menulis cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan. Fiksi adalah karya naratif yang isinya tidak merujuk pada kebenaran sejarah. Cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Contoh cerita sejarah: A. Hayalan manusia, B. Novel, C. Roman, D. Cerpen. Urutan mengidentifikasi cerita sejarah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu A. Cerita sejarah yang benar-benar terjadi, B. Cerita sejarah yang berupa hayalan, seperti cerpen, novel. Kedua, berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Cerita sejarah ekspositori. Cerita ini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Contoh, Yusuf Wilyata Mangunwijaya, Fir, lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang, 6 Mei tahun 1929, meninggal di Jakarta, 10 Februari tahun 1999 pada umur 69 tahun. Dikenal sebagai rohaniawan, budayawan, arsitek, penulis, aktivis, dan pembuat wong cilik bahasa Jawa untuk rakyat kecil. Ia juga dikenal dengan nama populer Rama Mangun atau dibaca Romo Mangun dalam Bawah Jawa. Romo Mangun adalah anak sulung dari 12 bersaudara, pasangan suami istri Yulianus Sumadi dan Serafin Kamdaniyah. Romo Mangun dikenal melalui novelnya yang berjudul Burung-Burung Manyar, mendapat penghargaan sastra CIACY Tenggara Roman Magsaysay pada tahun ke-1996. Ia banyak melahirkan kumpulan novel, diantaranya Ikan-Ikan Jiuk, Ido, Homa, Roro Mendut Dulja atau Umayi, dan Burung-Burung Manyar. Esai-esainya tersebar di berbagai surat kabar di Indonesia, buku sastra dan religiositas yang ditulisnya mendapat penghargaan. Buku non-fiksi terbaik tahun ke-1982. Sumber ID Wikipedia, Award J atau Wiki. B. Mangunwijaya. B. Cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah ini bertujuan merangsang daya hayal pembaca. Contoh, sejam lagi matahari akan terbenam. Dari tempat persembunyiannya, dia dapat melihat barisan bukit itu. Baginya, darah merah dari luka-luka yang mewarnai tanah mempunyai arti simbolis darah ibu yang melahirkan anak. Dia ingin suatu waktu mengarang cerita tentang itu. Setelah mencermati kedua cerita sejarah tersebut, kamu dapat membedakan bahwa teks pertama menggambarkan kejadian atau sejarah masa lampau tentang perkembangan bahasa Indonesia. Teks kedua menceritakan sejarah berbentuk fiksi yang menceritakan pertemuan Kaumalahayati dengan Cornelis de Houtman. Bacalah dua contoh teks sejarah. Pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, perempuan Kaumala. Kedua, demi keberlangsungan hidup berbangsa dan
bernegara yang lebih baik lagi. Ketiga, fungsi intersubjektif adalah sejarah yang dijadikan alat bantu pembelajaran dengan menjelaskan materi ajar secara naratif dan kronologis. Sejarah dapat berperan sebagai alat untuk alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar agar materi pelajaran mudah dimengerti. Keempat, fungsi edukatif adalah nilai-nilai. Sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia. Berdasarkan uraian-uraian di atas, pengertian cerita sejarah adalah: pertama, bentuk teks prosa yang berisi sejarah mengenai kejadian tertentu. Kedua, bentuk teks narasi fiksi yang menggambarkan kehidupan manusia pada masa tertentu. Evaluasi. Pertama, sebutkan dan jelaskan 4 fungsi sejarah menurut Nugroho Matasusanto. Kedua, berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat didefinisikan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. Ketiga, berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi 2. Sebutkan. Keempat, buatlah contoh cerita sejarah tema bebas.